Bab 141, ayo pergi bersama. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Di piring itu ada cincin Qiang Kun, ini adalah hadiah setelah buku itu selesai, yaitu, saya tidak tahu berapa banyak barang di dalamnya. Awalnya, Yesuan memiliki cincin untuk kamuflase. Sekarang, dia akhirnya memiliki cincin. Dia segera memakainya, mendesak roh asli untuk memeriksanya dan menemukan banyak barang di dalamnya. 800 keping spar produk berikutnya. Kaisar benar-benar kaya dan kaya, bahkan memberi saya bilangan bulat. Selain spar produk berikutnya, ada juga perintah kota praja, alamat sebuah rumah besar, dan satu set harta karun dan pedang emas. Sayangnya, jika saya bertemu dengan 6 orang ini di tingkat kedua, saya akan merampok mereka sepanjang waktu. Jadi saya kira ada 2000 keping spar, mungkin mereka dapat langsung menerobos ke dunia nyata. Hati Yesuan sangat menyesal, tetapi kontes telah berakhir, dan dia tidak menyesali apapun. Setelah menyelesaikan buku itu mundur. Adegan si jenius dilewatkan melalui cermin udara terbuka dan melewati luar kota kekaisaran. Namun, setelah mundur ke DPRK, Yue Tongling juga menelepon Yesuan. Kaisar ingin menemuinya, tidak hanya itu, tetapi juga untuk melihat Jiang Xian 6 orang, tampaknya itu untuk Ling Xiaofo untuk menilai jumlah tempat. Kemudian, Yesuan dan 6 orang ini berada di bawah pimpinan Yue Tong, dan mereka melihat Kaisar di sebuah kuil kecil. Sebelumnya Zhao Pan menyamar sebagai warga sipil untuk berpartisipasi dalam kompetisi ibu kota kekaisaran, jadi Jiang Xian 6 orang tidak tahu, tetapi sekarang, Jiang Xian 6 orang telah menebak 7788. Zhao Pan tidak dipesan, dan dia mengenakan jubah kuning bersulam emas berdiri di samping kaisar. Apakah ini bukan pangeran? Mereka mendesah dalam hati mereka. Untungnya, mereka tidak bertemu Zhao Pan dalam kontes, jika tidak, mereka akan sengsara. Kaisar Xuanyang Zhao Chongguang duduk di kursi pertama. Dia melihat 7 orang itu dan kemudian segera membuka pintu dan berkata, saya tidak banyak bicara omong kosong. Saya akan bertanya kepada Anda terlebih dahulu, apakah Anda pernah mendengar tentang Ling Qiao? Rumah Ling Hao. Untuk nama ini, Jiang Xian tidak asing dengan 6 orang. Mereka bukanlah Yesuan, seorang anak desa. Mereka tumbuh di ibu kota kekaisaran, terutama Jiang Xian, putra Jenderal Pertahanan Nasional. Dia masih tahu pola dunia. Saat ini, 7 orang termasuk Yesuan juga sedikit mengangguk, semuanya tahu. Pemerintah Ling Qiao yang asli hanya mengumpulkan murid-murid di 4 dinasti utama, tetapi tahun ini tiba-tiba berkembang. Semua kekaisaran memenuhi syarat, tentu saja, itu hanya kualifikasi. Saya ingin bertanya, siapa yang ingin Anda coba? Bertanya tentang Sogo. Jiang Xian, sekilas melihat 6 orang, buru-buru mengangguk dan berkata, Wei bersedia. Bagaimana denganmu? Zhao Chongguang meliriknya dan menatap Yesuan. Wei Chen juga bersedia. Yesuan berkata dengan nada mereka. Itu bagus. Zhao Chongguang mengangguk dan melanjutkan, namun, hanya ada 3 negara dalam kuota ini. Kita harus melawan kekaisaran yang ganas. Karena itu, kalian bertujuh harus memilih 2 orang. 2. Jiang Xian sekilas melihat 6 orang, tetapi ketika mereka melihat Zhao Pan berdiri di samping Zhao Chongguang, mereka langsung mengerti. Orang pertama ini telah ditetapkan, yaitu Zhao Pan. Lebih baik memukul matahari daripada memukul matahari, dan memukul matahari hari ini. Mari kita mulai sekarang. Zhao Chongguang berkata, dengan lambaian tangan langsung, lalu ada cermin kecil. Di bawah kepemimpinannya, semua orang telah memasukinya. Yesuan memasuki cermin rahasia untuk ketiga kalinya, tetapi kali ini, itu bukan tempat sebelumnya, juga. Bukan istana emas, tetapi tempat yang mirip dengan kota kekaisaran. Tampaknya para anggota keluarga kerajaan Xuanyang tinggal di sini. Saat ini, Yesuan berdiri di atas panggung dengan lebar 200 meter. Hanya ada 2 tempat, tetapi Anda memiliki 7 orang. Apakah Anda pikir bagaimana cara membandingkannya? Zhao Chongguang tiba-tiba bertanya. Yesuan dan yang lainnya juga berada di tempat yang sama, jumlahnya tidak sama, yang agak merepotkan. Namun, ada 1 dari 7 orang itu, dan alamnya telah mencapai tengah roh sejati, yaitu Jiang Xian. Sebenarnya, sudah ada kandidat di hati pikiran. Jiang Xian, Anda telah mencapai tengah roh sejati, dan Anda akan berada di sana untuk sementara waktu. Kalian berenam semuanya berada di tahap awal dari roh sejati,
dan mereka akan bertarung satu sama lain dan memutuskan tiga. Kata Zhao Chongguang, meskipun alam tidak dapat mewakili kekuatan, Jiangxian adalah yang terkuat dari keenamnya di tahap awal dari roh sejati. Sekarang setelah dia menerobos ke tengah dari roh sejati, kekuatannya pasti dapat mengatur 5 lainnya. Ya, tinju Jiangxian, dengan ekspresi acuh tak acuh, mundur ke samping. Kalian berenam, bertarunglah 2 atau 2 saja, aku punya 6 tiket. Zhao Chongguang tiba-tiba berubah dari sebuah tanda. Namun, pada saat ini, tiba-tiba seseorang melangkah maju dan memeluk tinjunya. Kaisar, tidak perlu terlalu merepotkan, mainkan saja satu permainan. Ini persis apa yang dikatakan Ye Xuan. Oh, Jenderal Ye berkata, Zhao Chongguang agak aneh, sangat sederhana, biarkan mereka berlima bersama-sama, dan Wei Chen sendiri. Jawab Ye Xuan, namun suaranya belum turun, dan ada orang-orang dengan kasar di samping. Napas yang besar, Li Shaotian, putra Jenderal Zhenbei, keluar dengan ekspresi tidak puas. Hal yang sama berlaku untuk 4 orang lainnya. Jiangxian tidak masalah, mereka harus melayani. Namun, Ye Xuan hanyalah awal dari dunia spiritual sejati. Saya berani mengancam untuk memilih satu. Sebagai seorang jenius teratas Kekaisaran Xuanyang, bagaimana mereka bisa bertahan? Sebenarnya, Ye Xuan juga mengerti bahwa Zhao Chongguang memiliki seorang kandidat di dalam hatinya. Salah satunya adalah Zhao Pan dan yang lainnya adalah Jiangxian. Adapun orang ketiga, dia pastilah dia. Saya khawatir pemandangan di sini sudah dipetakan ke cermin terbuka, artinya, ada banyak orang yang menonton. Zhao Chongguang melakukan ini hanya untuk meyakinkan orang lain. Meskipun Li Shaotian tidak puas, saat ini, Zhao Chongguang tiba-tiba mengangguk. Saya merasa bahwa kekuatan Jenderal Ye tidak lebih buruk dari Jiangxian, cobalah saja. Jika Jenderal Ye dikalahkan, maka dia akan kehilangan kualifikasinya. Ya, Ye Xuan mengangguk. Pada hari-hari awal dari 5 alam spiritual sejati, dia benar-benar tidak melihatnya, bahkan Jiangxian. 5 orang Li Shaotian mendengar ini, tetapi juga sedikit tidak berdaya, bagaimanapun juga, kehidupan kekaisaran tidak dapat dilanggar. Tetapi ini juga bagus, satu pesaing berkurang. Pada saat itu, mereka semua mengambil senjata mereka dari gelanggang Qiankun. Dan Ye Xuan juga mundur ke samping. Nilai anak ini 2 kali lipat dari milikku. Itu pasti sedikit keterampilan. Jiangxian berpikir di samping. Petik 2. Mari kita mulai. Saat suara Zhao Chongguang jatuh, ke-6 orang di gelanggang itu bergerak. Sementara itu, jenius dari 5 roh sejati menginjak tubuh seni bela diri yang dalam dan menjarah ke arah Ye Xuan. Namun, hal aneh terjadi, Ye Xuan tiba-tiba menghilang. Apa? Bagaimana mungkin? Kelima orang Li Shaoren terkejut. Mereka tidak mengetahui bagaimana Ye Xuan menghilang. Ini berarti bahwa kecepatan Ye Xuan berada di luar reaksi mereka. Hei! Tiba-tiba suara teredam menyebar, dan Lu Yu, putra Perdana Menteri, terbang lurus keluar. Kemudian, itu adalah suara teredam yang mengikuti satu demi satu. Hei, 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 hei. Setelah 5 suara teredam, ada 5 orang lebih sedikit di ring, dan 5 Li Shaotian, semuanya terbang keluar dan jatuh ke bawah. Apa? Di tengah-tengah roh yang sebenarnya, mata Jiangxianyu membelalak dan dia tidak dapat mempercayainya. Bahkan jika dia benar-benar melakukannya, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat menang dengan musuh. Namun, Ye Xuan, bahkan dengan mudah mengalahkan 5 orang. Ini bukanlah kecepatan yang dapat dimiliki oleh dunia spiritual sejati di awal. Kelima orang yang jatuh itu semuanya tercengang. Mereka semua mulai bertanya-tanya apakah kekuatan mereka hanyalah kertas-kertas, jika tidak, mengapa mereka begitu rentan. Ye Jenderal akan menang. Yue San di samping mengumumkan. Pada saat ini, Ye Xuan, yang kembali ke posisi semula, tiba-tiba berbalik dan menghadap Jiangxian. Dia mengepalkan tinjunya, Wakil Komandan Wang, apakah kamu berani bertarung? Sejak awal, Ye Xuan Jiangyin ingin memukulnya, karena itu adalah Jiangyin dan Pangeran Yang Deng dari Kabupaten Nanlin, yang menatapnya dengan jijik. Apa yang terjadi pada orang desa itu? Tidak bisakah orang desa itu menjadi pejabat? Yang tidak dipikirkan Ye Xuan adalah bahwa Jiangxian ini adalah tas bahu. Setelah melihat kekuatannya, dia tidak dapat berbicara. Ye Jenderal kuat, jadi tempat kedua akan menjadi milikmu. Zhao Chongguang tersenyum,
tetapi matanya seolah berkata kepada Ye Xuan, biarkan yang lain menghadapinya. Ada orang-orang di Qing, tempat ketiga belum ditetapkan, apakah kamu ingin melanjutkan? Zhao Chongguang berbalik dan bertanya. Yang dia maksud adalah jika seseorang menolak untuk menerima Jiang Xian, dia dapat maju dan memainkan satu permainan. Namun, orang-orang ini bahkan lebih malu daripada Jiang Xian, dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Akibatnya, 3 tempat akan ditetapkan. Adegan Fang Kei juga terlihat oleh orang-orang Wenwu Baiguan dan luar kota kekaisaran. Sekarang, Ye Xuan, jenderal kota negara itu, dapat dianggap sebagai orang yang sebenarnya. Dunia telah mengagumi visi kaisar. Kemudian mereka kembali ke kota kekaisaran. Yue San meninggalkan Jiangkong dengan beberapa rahasia, dan Ye Xuan ditinggalkan oleh Zhao Chongguang. Ye Xuan, Zhao Pan telah memberitahumu sesuatu. Zhao Chongguang duduk di kursi naga. Ya, kaisar. Ye Xuan mengangguk. Jangan jadi kaisar, panggil saja aku paman, ayahmu adalah penguasa piring, kita juga satu keluarga. Zhao Chongguang tampak baik dan ramah. Hati Ye Xuan juga berpikir sejenak. Tampaknya keluarga kerajaan tidak tahu bahwa Ye Chong sudah menjadi orang kuat yang telah melampaui para dewa. Kalau tidak, Ye Xuan pasti akan seperti dewa. Paman, teriak Ye Xuan. Bagus. Zhao Chongguang berkata sambil tersenyum, sejak kamu memasuki ibu kota kekaisaran, aku memperhatikanmu. Setiap gerakan dalam kontes, aku juga melihatnya. Kekuatanmu mungkin melampauiku. Bayangkan, betapa hebatnya petualangan yang harus kamu jalani. Ya, paman. Ye Xuan mengangguk lagi. Dalam hal ini, aku tidak punya banyak hal untuk diminta. Kali ini, pertempuran kuota Ling Xiaofu sangat penting bagi kekaisaran Suanyangku dalam 2 bulan. Jika kamu berhasil memasuki Ling Xiaofu, maka kekaisaran Suanyangku itu juga akan meningkat tinggi, dan jika kamu memiliki persyaratan, kamu dapat mengatakannya, kata Zhao Chongguang. Meskipun begitu, mata Ye Xuan berbinar dan tersenyum, aku butuh beberapa bahan tempa. Ye Xuan, apa yang ingin kamu lakukan? Zhao Pan bertanya di samping. Aku ingin membangun roh. Ye Xuan menjawab dengan jujur. Roh. Zhao Chongguang dan Zhao Pan sama-sama terkejut. Yang pertama berbeda, ada beberapa hal di perbendaharaan nasional. Jika kamu melihat sesuatu, bahkan jika kamu mengambilnya, mengapa kamu membangunnya sendiri? Dan, apakah kamu akan membangun roh? Ye Xuan ragu-ragu sejenak dan menjawab, ini, aku ingin membangun roh Tiongkok. Apa? Ketika ini dikatakan, Zhao Chongguang dan Zhao Pan sama-sama berseru. Di tengah-tengah roh, kekaisaran Suanyang saya bahkan tidak satu pun, bahkan kekaisaran menengah mungkin sama. Saya pernah pergi ke kekaisaran tinggi secara pribadi, saya ingin asteris roh yang baik, tetapi tidak berhasil. Zhao Chongguang tidak dapat mempercayainya dan bertanya, apakah Anda yakin, dapatkah Anda membangunnya? Paman, saya memiliki keyakinan 100%, selama bahan-bahannya mencukupi. Ye Xuan berkata dengan sungguh-sungguh. Zhao Chongguang masih memiliki beberapa keraguan, karena roh Tiongkok bernilai setidaknya 500 potong spar, dan harus ada saluran. Di Kekaisaran Suanyang, hanya ada pendekar pedang yang ditempa, dan tidak ada produk kelas menengah. Jika Anda benar-benar dapat memperoleh roh gaya Tiongkok, maka kekuatan seluruh kekaisaran dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Bahan apa yang Anda butuhkan? Zhao Chongguang bertanya dengan setengah hati. Cahaya dingin adalah 10 kilogram, dan pasir merah adalah setengah kati. Ye Xuan berulang kali mengatakan lebih dari 10 jenis bahan. Bahan-bahan ini, Zhao Chongguang juga tahu bahwa itulah yang dibutuhkan untuk membangun roh. Dia menghitungnya dalam benaknya dan mengumpulkan sekitar 300 potong spar. Faktanya, Ye Xuan telah memperbesar benda-benda ini sebanyak 300. Faktanya, dia hanya membutuhkan sepertiganya. Bercanda, ada kemungkinan pemerasan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak menghargainya. Meskipun dia sekarang memiliki 800 potong spar, ada lebih dari 10.000 poin fagositosis, tetapi untuk meningkatkan darah menengah ke darah tingkat lanjut, setidaknya 1 juta poin. Selain itu, pemurni juga perlu menggunakan poin fagositosis untuk membeli peta, dan setiap kali pemurni perlu menelan poin, dihitung dengan cermat, dia tidak mendapatkan banyak. Baiklah, aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Meskipun Zhao Chongguang meragukannya, hal-hal ini merupakan tamparan di wajahnya, dan dia langsung mengeluarkannya dari ring. Paman,
Tolong siapkan ruang tempa untukku. Kata Ye Xuan, tidak masalah. Saat itu, Zhao Chongguang secara pribadi membawa Ye Xuan dan datang ke tempat istana itu digunakan untuk membangun roh. Kemudian, mereka pergi begitu saja, meninggalkan Ye Xuan sendirian. Setelah orang lain pergi, dia langsung melahap 800 buah batu roh tingkat berikutnya, dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Hei, tuan rumah melahap 800 batu roh tingkat berikutnya dan mendapatkan 80.000 poin melahap. Hei, tuan rumah telah menerobos ke tengah-tengah roh sejati. Benar saja, setelah menerobos ke alam spiritual sejati, nilai pengalaman yang dibutuhkan terlalu banyak, dan 800 buah batu roh tingkat berikutnya tidak dapat memungkinkannya untuk menerobos ke puncak roh sejati, dan diperkirakan kurang dari setengahnya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang 90.000 poin adalah poin melahap, cukup untuk dia gunakan. Dia menghabiskan 50.000 poin untuk menelan poin dan membeli gambar roh Tiongkok yang disebut pedang Hanguang. Saat dia memikirkannya, material yang melahap ruang itu hilang, dan pada saat yang sama, 20.000 poin dikurangi, yang merupakan biaya pembuatan. Produk Tiongkok itu dingin dan pedang itu berhasil ditempa. Perintah sistem berbunyi, dan ruang yang melahap Ye Xuan memiliki pedang dengan dingin yang sedingin es. 300 material spar, aku hanya menggunakan 100, dan aku akan keluar dan menjual harga persahabatan dari 500 spar bagus milik pamanku. Aku juga mendapatkan 400 buah spar. Haha, peningkatannya sudah dekat. Ye Xuan tidak bisa menahan tawa. Untuk membangun roh Tiongkok, bahkan seorang ahli tempa spiritual profesional, aku khawatir itu akan memakan waktu 1 atau 2 hari. Namun, Ye Xuan tinggal di sana selama lebih dari 1 jam sebelum dia keluar. Yin, kamu keluar secepat ini. Zhao Chongguang dan Zhao Pan menunggu di luar, melihat Ye Xuan keluar, wajahnya langsung berubah, bukankah itu yang terjadi? Melihat ekspresi mereka, Ye Xuan membuka mulutnya dan berkata, Paman, telah ditempa. Dengan kata lain, tangannya adalah pedang dengan sarung. Apa? Zhao Chongguang dan Zhao Pan sama-sama terkejut. Begitu cepat, itu akan dibangun. Ye Xuan tidak akan menjadi biksu. Zhao Chongguang tidak percaya bahwa dia mengambil pedang dan langsung mencabutnya. Kemudian dia pergi ke langit. Sekarang, dia tidak dapat mempercayainya. Pedang ini benar-benar alat yang bagus. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam 1 jam, saya bahkan menciptakan roh Tiongkok yang bagus, bahkan jika itu adalah ahli penempa roh tingkat menengah. Ye Xuan, bagaimana kamu melakukannya? Zhao Chongguang adalah seorang kaisar suatu negara, tetapi saat ini dia bergerak, tepat ketika pasukan musuh menyerang kaisar. Ini adalah rahasia anak itu, tetapi saya dapat terus menempa, paman masih membutuhkannya. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Ya, tentu saja. Zhao Chongguang menelan ludah dan buru-buru berkata, aku akan menyiapkan bahan untukmu. Kamu akan menciptakan semangat ala Tiongkok. Aku akan membeli 200 batu spar, bagaimana? Mata Ye Xuan berbinar. Paman terlalu sopan, berapa banyak yang kamu butuhkan? Zhao Chongguang dengan cepat memikirkannya dalam hatinya. Sebelum dia pergi ke rumah lelang Kekaisaran Tinggi, dia telah menawar 800 buah batu spar, dan dia tidak dapat mengambilnya. Tentu saja, dia tidak berani terus menaikkan harga karena dia tidak ingin memprovokasi keluarga Kekaisaran Tinggi. Namun, sekarang, hanya 500 buah batu spar yang dibutuhkan, yang merupakan keuntungan besar. Dengarkan pamanmu. Ye Xuan juga setuju dengan sangat cepat. Meskipun dia tahu bahwa bahkan jika dia menaikkan harga sekitar 1 atau 200, si Chongguang akan setuju. Bisnis semacam ini tidak dapat menghasilkan keuntungan, selama kamu bisa mendapatkannya, jangan terlalu khawatir. Baiklah, aku ingin 10 lagi. Aku segera meminta orang untuk menyiapkan bahan. Zhao Chongguang berkata, itu menghilang dalam sekejap, dan bahkan Ye Xuan tidak dapat menangkap sosoknya. Zhao Chongguang adalah raja suatu negara. Kekuatannya secara alami tidak terlalu buruk. Ye Xuan memperkirakan bahwa Zhao Chongguang seharusnya lebih kuat dari Yue San, komandan garnison. Ye Xuan, kamu terlalu mengejutkanku, bahkan roh-roh Tiongkok dapat diciptakan. Jika aku mendapatkannya, itu lebih dari cukup untuk menghadapi kejeniusan Kekaisaran Api yang ganas. Zhao Pan tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji. Ye Xuan hanya tersenyum dan tidak berbicara. Setelah menerobos ke roh sejati,
fungsi sistem fagosit benar-benar terungkap, mungkin akan ada hal-hal lainnya di masa mendatang. Tak lama kemudian, Zhao Chongguang kembali dengan membawa banyak material untuk menempa roh. Ia juga membutuhkan 10 roh Tiongkok, jadi ia langsung memberikan 2.200 buah batu roh berikutnya kepada Ye Xuan. Ye Xuan mengambil material-material ini dan kembali ke ruang penempaan. Hei, tuan rumah menelan 2.200 batu roh berikutnya, dan memperoleh 22.000 poin melahap. Hei, tuan rumah telah menembus ke puncak roh sejati. Hanya karena Zhao Chongguang terlalu bersemangat, bahkan Ye Xuan tidak tahu harus menerobos kemana. Sekarang, dari tengah roh sejati, Ye Xuan telah menembus ke puncak roh sejati. Jika Zhao Chongguang mengetahuinya, aku khawatir itu akan membuatnya takut setengah mati. Usia sebenarnya 16 tahun. Pengalamannya sungguh banyak, sepertinya kita harus bekerja keras untuk menghasilkan uang. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mulai memurnikan. Memurnikan pedang cahaya dingin Jin gaya Tiongkok, Ye Xuan memperoleh 2 salinan material pemurnian, dan sekarang memurnikan 10, ia telah memperoleh total 22 material pemurnian. Pedang dingin membutuhkan 20.000 poin untuk menelan biaya pembuatan, 11 adalah 220.000 poin menelan, ditambah pembelian peta pedang cahaya dingin, ia menghabiskan total 270.000. Dengan hati-hati, ia masih memiliki 40.000 poin untuk menelan poin dan 22 bahan pemurnian. Setiap bahan pemurnian bernilai sekitar 100 keping spar, dan 22 setara dengan 2.200 spar yang bermacam-macam. Suatu hari kemudian, ketika Ye Xuan muncul di depan Zhao Chongguang dengan 10 pedang dingin, yang terakhir sudah bersemangat dan pingsan. 10 roh Tiongkok, saya khawatir hanya kekaisaran tinggi yang akan memilikinya. Ye Xuan, kamu telah sibuk selama sehari, cepatlah beristirahat, jika ada kebutuhan, kamu dapat datang langsung kepadaku. Zhao Chongguang berkata dengan tatapan licik. Saat ini, ia telah memperlakukan Ye Xuan sebagai leluhurnya. Dengan 11 roh Tiongkok ini, kekuatan kekaisaran Xuanyang dapat ditingkatkan 1 atau 2 tingkat. Terlebih lagi, ketika Ye Xuan pergi, Zhao Chongguang juga mengirim pedang dingin ke Ye Xuan, yang menyelamatkan Ye Xuan sendiri untuk disempurnakan. Sebenarnya, masih ada rencana di hati Ye Xuan. Namun, Zhao Chongguang sudah senang dan gembira saat ini. Bahkan terobosannya di puncak roh sejati belum diperhatikan. Oleh karena itu, Ye Xuan berpikir bahwa segala sesuatunya lambat terlebih dahulu, dan jika ada terlalu banyak kejutan, mungkin ada banyak hal yang menyedihkan. Sekarang, dia sudah menjadi jenderal kota, Zhao Chongguang menghadiahkan sebuah rumah besar kepadanya, tepat di tepi kota kekaisaran. Ye Xuan meninggalkan kota kekaisaran di bawah pengawalan sekelompok master, dan kemudian datang ke rumahnya di ibu kota kekaisaran. Rumah ini sangat dekat dengan kota kekaisaran, hampir di tepi. Ketika dia kembali di tengah jalan, itu juga menarik perhatian banyak orang. Ini Jenderal Ye, benar-benar muda dan menjanjikan. Bahkan 1 orang melawan 5 orang. Bahkan lebih mudah untuk mengalahkan 5 orang jenius. Tidak heran Anda bisa mendapatkan berat badan kaisar. Konon kaisar ingin menikahkan putri Taiping dengannya. Apa? Ada ini. Beberapa orang berbisik, tentu saja, mereka tidak bisa lepas dari telinga Ye Xuan. Dia juga sangat menyenangkan. Dalam kehidupan terakhir, dia biasa saja, mengapa dia menikmati perlakuan seperti itu? Batuk, Putri Taiping, bagaimana aku bisa menyebut nama ini? Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Tidak lama kemudian, dia kembali ke rumah terakhir kaisar. Ye Fu. Pada saat ini, di depan Ye Xuan ada plakat besar dengan naga dan burung phoenix, yang dikatakan telah ditulis oleh Zhao Chongguang sendiri. Pada saat yang sama, sudah ada ratusan orang dan penjaga yang menunggu di luar dan di luar gerbang. Kembalikan jenderal itu ke pemerintah. Ratusan orang bernyanyi bersama, suaranya sangat keras, dan aku mendengar hati Ye Xuan. Wow, haha, itu benar-benar cumi-cumi yang melompat ke pintu naga. Itu terbang ke langit. Ye Xuan tersenyum dalam hati. Setahun yang lalu, dia hanya seorang anak dari keluarga kota kecil, atau sampah yang dantiannya dihapuskan dan tidak bisa lagi dibudidayakan. Namun, setahun kemudian, dia berubah menjadi jenderal yang kuat di kota negara itu, yang bertanggung jawab atas 100.000 tentara dan kuda. Namun, tugas terpenting para jenderal kotanya adalah menjaga ibu kota kekaisaran. Dengan para penjaga, dalam beberapa tahun terakhir,
pertahanan perbatasan Kekaisaran Xuan yang relatif damai, jadi para jenderal kotanya hanya perabotan. Saat ini, hal yang paling ingin dilakukan Ye Xuan adalah memimpin pasukan dan kembali ke rumah. Hanya saja ada hal-hal yang lebih penting yang belum dilakukan saat ini, jadi dia bukan saatnya untuk kembali pada saat ini. Ye Fuzong tiba-tiba memiliki bayangan dari Ye Fu. Ini adalah seorang wanita yang berusia sekitar 25 tahun. Dia memiliki wajah yang bagus dan sosok yang tinggi. Dia mengenakan gaun merah seperti Chongsam. Kaki putihnya yang panjang terekspos ke udara dan hampir membuat mata Ye Xuan terbelalak. Dia menariknya keluar. Dia menamparkan wajah Ye Xuan dan berkata dengan suara lembut dan berair, "Selamat datang, lelaki tua, gadis kecil itu adalah Hua Ying, tuan dan pengurus rumah tanggamu." Melihatnya, Ye Xuan juga memiliki mata yang cerah. Zhao Chongguang benar-benar intim, bahkan memberinya kepala pelayan yang cantik, ini merayunya untuk melakukan kejahatan. Ada seorang saudari yang sedang bekerja. Ye Xuan bertanya dengan sopan. "Jangan berani-berani, tuan memanggil namaku." Hua Ying tersenyum dan berpikir bahwa jenderal kecil ini masih sopan. Namun, setelah Ye Xuan mendekat, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat alam Ye Xuan. Bagaimanapun, dia juga merupakan pembangkit tenaga spiritual sejati. Oh, awal dari roh yang sebenarnya. Ye Xuan menatap Hua Ying dengan agak aneh. Ia mengira Hua Ying hanya seorang yang berbakat dalam manajemen. Ia tidak menyangka kekuatannya cukup kuat. Semangat sejati dari pemuda berusia 25 tahun ini adalah kualifikasi ini. Lumayan, tuan benar-benar hanya sekilas pandang, Hua Ying juga pengawal orang tua itu. "Wei," Hua Ying berkata dengan wajah memerah. Ia tidak dapat melihat kedalaman Ye Xuan. Jika ada bahaya di masa depan, ia mungkin dilindungi oleh Ye Xuan. "Oh, kalau begitu biar aku yang mengurusnya dulu." Ye Xuan tidak banyak berpikir, dengan kekuatannya saat ini, di kaisar ini ia sudah mampu merajalela, apakah ada yang ingin membunuhnya? Jika ada seseorang, itu harus mati. Ye Xuan langsung tinggal di Ye Fu. Ye Fu ini sangat besar, dan ada banyak orang. Di bawah kepemimpinan Hua Ying, Ye Xuan umumnya pengertian, setidaknya tidak tersesat. Kemudian, Hua Ying membawa Ye Xuan ke halaman tempat tinggalnya di masa depan. Yang membuat Ye Xuan aneh adalah ada 8 pelayan seperti bunga. Apakah ini akan membuatnya 8 kali lipat? Jangan, ditambah Hua Ying, itu 9. Ye Xuan sudah mulai meneteskan air liur. "Guru, kalau begitu aku akan mundur dulu. Perintah apapun dapat memanggilku kapan saja." Hua Ying melihat Ye Xuan jatuh dalam meditasi dan berkata dengan tergesa-gesa. "Oh, tunggu sebentar, ada satu hal lagi yang harus kamu lakukan." Ye Xuan kembali ke saat itu dan berkata, "Kirim seseorang, pergi ke Ye Cheng, dan beritahu keluargaku tentang beritaku." "Guru, seseorang telah pergi." Hua Ying berkata, "Oh, efisiensinya cukup cepat." Ye Xuan tidak terkejut dan melanjutkan, "Kalau begitu kirim ke awan untuk memberitahu seorang murid perempuan bernama Guanlan." Ketika saya mendengar nama itu, Hua Yingmei berbalik dan dengan lembut berkata, "Ya, guru." Dia tidak berani bertanya apa-apa, dia hanya bisa menebak dalam hatinya. Sekarang Ye Xuan berada di tempat pertama, tetapi dia tidak mengirim seseorang untuk menjemput Ye Jia dan Liu Er, karena dia merasa bahwa kekuatan Ye Jia dan Kaisar terlalu berbeda. Setiap orang di Kaisar dapat dengan mudah menyingkirkan Ye Jia. Lebih baik membiarkan mereka tinggal di Lianyuncheng. Namun, dia akan membuat Ye Jia secara bertahap lebih kuat dan membangun kota Lianyun. "Aku tidak ingin terlalu banyak, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan." Ye Xuan menarik kembali pikirannya. Meskipun dia sibuk selama sehari, hanya butuh beberapa detik untuk menempa pedang cahaya dingin. Ketika Zhao Chongguang menunggu di luar, dia sebenarnya sedang beristirahat. Saat ini, di ruang melahapnya, ada beberapa bahan pemurnian. Saat ini, dia membeli gambar dan roh setengah baya mengejar busur bintang. Fungsi pemurnian dalam sistem fagositosis, apakah itu untuk memurnikan pedang atau busur, membutuhkan bahan yang sama, tetapi biaya penempaan berbeda dari gambar. Ye Xuan menghabiskan lebih dari 40.000 poin melahap poin, memurnikan roh Tiongkok untuk mengusir bintang-bintang. Poin-poin dikonsumsi lagi, lupakan saja, dan semua bahan ditelan. Pikirannya tergerak, dan bahan-bahan pemurnian di ruang ditelan olehnya, hanya menyisakan bahan-bahan untuk memurnikan 2 roh Tiongkok. Sementara itu,
ia telah menambahkan hampir 200.000 poin melahap. Meskipun ia telah melahap begitu banyak hal baik, ia masih belum menerobos ke alam. Dalam kompetisi ibu kota kekaisaran, total 2 atau 3.000 batu spar dikirim. Jiang Xian juga mengambil 400 buah untuk pergi. Spar ini cukup untuk menerobos ke alam. Namun, Ye Xuan menghabiskan hampir 5.000 buah spar produk berikutnya, tetapi tidak dapat menembus roh-roh nyata dari hari-hari awal roh nyata. Ini menunjukkan betapa sulitnya jalur peningkatannya. Namun, ia masih menghabiskan 45.000 poin melahap, membeli 90 binatang buas, dan menumpuk binatang buas menjadi 10.000. Saat ini, tuan rumah tidak dapat mengintegrasikan darah binatang buas. Jika dipaksa untuk bergabung, itu dapat menyebabkan alam jatuh atau meledak. Apakah itu fusi? Benar saja, dengan alamnya, tidak mungkin untuk mengintegrasikan darah tingkat tinggi. Darah yang paling maju, yang termurah juga membutuhkan jutaan, dan beberapa bahkan hingga ratusan juta, jadi Ye Xuan menebak bahwa jika Anda ingin mengintegrasikan darah tingkat tinggi ini, Anda setidaknya harus mencapai keadaan nyata, atau para dewa. Sekarang, ia masih memiliki sekitar 150.000 poin melahap. Setelah menerobos ke roh sejati, sistem Fagosit membuka banyak fungsi dan membuka banyak hal, seperti seni bela diri Tiongkok, roh Tiongkok, dan sebagainya. Namun, barang-barang ini sangat mahal. Sama seperti bahan pemurnian, hanya perlu 100 keping safir berbutir halus. Perlu melahap 1 juta poin, yang terlalu mahal. Sebelumnya, dia hanya ingin memurnikan dan kemudian meningkatkan kekuatan Zhao Pan untuk mengatasi penilaian Ling Qiao. Tetapi masih ada 2 bulan waktu persiapan di bawah ini, jadi dia tidak terburu-buru, jadi dia mulai mempelajari formasi. Metode arai dapat dibagi lagi menjadi 3 jenis, arai pertempuran, arai kerajaan, dan arai spiritual. Arai pertempuran adalah arai serangan, dan arai pertahanan adalah arai pertahanan. Arai spiritual, jenis yang ditemui Ye Xuan pada hari itu, dapat membatasi musuh dan memiliki berbagai efek yang luar biasa. Ye Xuan mulai melihat satu persatu, dan dia sangat tertarik dengan formasi tersebut. Setelah beberapa saat, dia langsung mempelajari apa yang disebut polymetics dan menghabiskan 50.000 poin engulfing. Mengumpulkan roh, mulai. Kilatan cahaya Ye Xuan menyambar tanah, dan kemudian dia merasakan bahwa vitalitas dunia di sekitarnya datang kepadanya. Susunan roh poli tingkat rendah, ukuran persegi adalah 100 meter, memadatkan kekuatan langit dan bumi, sangat meningkatkan kecepatan kultivasi para prajurit. Dia memperkirakan dalam hatinya bahwa saat ini langit dan buminya di halaman ini setidaknya 5 kali lebih kuat. Sederhananya, kecepatan kultivasi di sini 5 kali lipat dari kultivasi di luar. Langit dan bumi Lian Yuncheng terlalu buruk, jadi alam prajurit jauh lebih buruk daripada alam kaisar. Aku akan kembali ke pertemuan para roh. Meskipun itu masih bukan dewa, tetapi itu lebih baik daripada kota besar pada umumnya. Sekarang setelah dia kuat, dia tidak bisa selalu memikirkan dirinya sendiri. Dia adalah orang yang berdarah dan berdaging, dan dia masih memiliki keluarga dan persahabatan. Ning tidak membuat ekor burung phoenix, dia tidak akan menerima Ye Jia dari kaisar, tetapi dia dapat membuat Lian Yuncheng menjadi kota yang ramai seperti kota Nanlen Xuan juga mempelajari formasi lainnya. Namun, ia harus terbakar. Saya melihat Hua Ying berlari masuk dan membanting, lalu melaporkan, Tuan, para jenderal negara, Perdana Menteri, Jenderal Zenan, berkunjung. Hua Ying telah melaporkan lebih dari selusin posisi resmi. Ye Xuan terkejut dan sekarang teringat hal seperti itu. Ia adalah jenius termuda di kekaisaran, dan ia juga seorang pejabat resmi. Tentu saja, banyak orang datang berkunjung. Karena mereka berkunjung, mereka pasti tidak datang dengan tangan kosong. Haha, Spar, aku datang. Titik. Pada hari pertama Ye Xuan tinggal di Yefu, ada banyak pejabat besar, hampir semuanya. Hari berikutnya, itu adalah pejabat produk kedua. Pada hari ketiga, itu adalah 3 produk. Setelah beberapa hari, Ye Xuan telah makan beberapa jamuan makan. Ia juga mulai merasa sedikit kesal. Ia tidak menyangka bahwa hiburan adalah hal yang sulit. Yang terpenting adalah bahwa hadiah yang diberikan oleh orang-orang ini tidak mahal. Barang-barang yang turun dalam beberapa hari setara dengan 100 batu. Nima ini terlalu memalukan. Dalam keputusasaan, dia hanya menutup pintu dan tidak melihat para tamu.
Yesuan, yang menolak untuk melihat para tamu, mulai bersantai. Dia duduk di halamannya dan mencicipi teh, yang sangat menyenangkan. Hei, ketukan di pintu tiba-tiba terdengar. Masuk, suara itu jatuh, dan bayangan yang anggun dan berwarna-warni masuk. Itu adalah kepala pelayan jenderal yang cantik. Setelah melihat Yesuan, Hua Ying juga dengan hormat berkata, "Tuan, Pangeran Edward turun." "Yang mulia Pangeran, apakah tidak ada yang perlu dimohon?" Yesuan berkata dengan cepat. Tetapi suaranya belum jatuh, dan pintu itu adalah sosok gemuk, itu adalah Zhao Pan. "Tidak, saya sudah tiba." Zhao Pan masuk dan duduk dengan sangat kasar di tepi Yesuan. Hua Ying juga melihat Zhao Pan. Ketika dia sebelumnya diabadikan, Zhao Pan muncul di cermin terbuka, jadi dia secara alami mengenali Zhao Po, sang pangeran. Saat ini, dia langsung mundur. "Apa yang bisa membuat saudara gendut datang sendiri? Suruh saja seseorang untuk meneleponku." Yesuan bertanya dengan sedikit aneh. "Hei, aku adalah ayah kaisar untuk berterima kasih padamu, 10 pedang dinginmu, tetapi sangat meningkatkan kekuatan keluarga kerajaanku." Zhao Pan berkata bahwa dia juga mengganti pedang dingin dari cincin Qian Kun. Dia berkata, "Ayah juga telah membantuku. Dengan dia, aku juga bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus dalam evaluasi pemerintahan Ling Qiao." "Haha, saudara gendut, jangan sungkan, jika kamu ingin memperbaiki di masa depan, kamu bisa datang kepadaku kapan saja." Yesuan berkata sambil tersenyum. Ini adalah penjualan yang stabil dan tidak menguntungkan, dan dia tentu saja tidak menolak. Untuk saat ini, kontes ibu kota kekaisaran kali ini akan mengeluarkan 3.000 keping spar. Menggelengkan kepalanya, Yesuan juga memahami hal ini, jadi tidak ada permintaan. Alasan mengapa kontes kaisar memberi begitu banyak hadiah juga untuk ujian Ling Xiaofo, dan spar 5.000 lantai adalah jumlah yang besar untuk kekaisaran tingkat rendah. Namun, Yesuan masih tersenyum dan bertanya, "Kakak gendut, apakah kamu tahu kekuatan 3 jenius dari kekaisaran yang ganas?" Wajar untuk mengetahui bahwa ketiga orang ini semuanya dibudidayakan oleh keluarga kerajaan dan mereka telah menghabiskan banyak uang. Dikatakan bahwa ketiga orang itu sudah berada di tengah-tengah roh sejati. Tetapi ini sudah setengah tahun yang lalu. Mungkin mereka telah menerobos ke dunia spiritual sejati. Puncaknya sudah berakhir, tetapi ini tidak apa-apa. Saya berada di tengah-tengah roh sejati, memegang roh Tiongkok, saya yakin untuk memenangkan tempat. Kata Zhao Pan. Setelah mendengarkannya, Yesuan juga memikirkannya sebentar, lalu tersenyum dan berkata, "Kata-katanya seperti ini, tetapi kamu belum memikirkan tentang saudara gendut itu. Ini hanya kualifikasi untuk pemerintahan Ling Qiao. Aku ingin memasuki Ling Xiaofo. Di tengah-tengah roh sejati, itu tidak cukup. Yah, ini memang masalah. Para jenius dari kekaisaran tinggi itu, aku khawatir ada juga roh Tiongkok di tangan, dan wilayahnya tidak rendah." Zhao Pan tidak dapat mengangguk. "Hei, saudara gendut itu, kamu sepertinya tidak menerobos ke puncak roh sejati." Yesuan tiba-tiba menunjukkan senyum licik. "Apa?" Zhao Panyi mendengar, matanya langsung menyala. Dia bukan orang bodoh, Yesuan dapat menanyakan kalimat ini, jelas ada caranya. "Apakah kamu punya cara?" Zhao Pan buru-buru bertanya. "Ya, dapat membuatmu menerobos dalam sekejap. Saudara gendut, apakah kamu percaya?" Yesuan mengangguk. Sebelumnya Zhao Pan tidak percaya bahwa Yesuan mampu memurnikan roh orang Tionghoa, tetapi kemudian Yesuan benar-benar memurnikannya, dan masih banyak lagi. Sekarang, bisakah dia meragukannya? Tentu saja saya percaya, tetapi saya telah menelan banyak hal baik, dan ada juga master dunia nyata yang memaksa saya untuk memurnikan obat saya. Saya pikir akan memakan waktu beberapa bulan untuk menerobos ke puncak roh sejati. Zhao Pan mengerutkan kening. "Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Saya tidak hanya akan memurnikan peralatan, tetapi juga alkimia. Selama Anda membantu saya mengumpulkan bahan, saya dapat membiarkan Anda langsung menerobos ke puncak roh sejati." Yesuan berkata. Zhao Pan tidak bisa duduk diam dan berseru, "Apakah ini benar?" "Alam itu benar." Yesuan mengangguk dan tiba-tiba berdiri. "Kakak gendut, lihatkah kau keadaanku saat ini?" Ketika suara itu jatuh, roh sejati dalam tubuhnya menyembur keluar. Zhao Pan merasakannya dan menemukan bahwa Yesuan telah mencapai puncak roh sejati. "Bagaimana ini bisa terjadi? Aku percaya sekarang. Sebelum aku memakan obat ini, aku berhasil menembus puncak roh sejati."
Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Percayalah, bahan apa yang kamu butuhkan, aku akan segera mendapatkannya. Zhao Pan berkata dengan sedikit kegembiraan. Ye Xuan mengatakan banyak hal, dan kemudian berkata, ini adalah bahan untuk memurnikan roh sejati, berapa banyak yang kamu inginkan. Biarkan aku memikirkannya, aku butuh 1, Jiang Xian butuh 1, untuk saat ini 2, perbendaharaan negara sedang tegang. Zhao Pan berkata, lalu, selain menyiapkan bahan untukmu, berapa harga produk selanjutnya? Kalau begitu aku akan memberi saudara gendut itu harga teman, 400 di bawah tiang. Ye Xuan menjawab, tidak masalah, aku akan segera kembali. Zhao Pan berkata bahwa itu meninggalkan angin. Ye Xuan melihat punggungnya dan sekali lagi menunjukkan senyum licik. Jenis obat ini, yang disebut Zhenling Dan, adalah roh sejati tingkat menengah, yang secara khusus digunakan untuk orang-orang di tengah-tengah roh sejati. Segera setelah meminumnya, ia akan mengembang roh sejati, secara otomatis memengaruhi meridian, dan kemudian menerobos ke puncak roh sejati. Dan Fang dari Danling dan sejati tingkat menengah ini membutuhkan 30.000 titik melahap, dan bahan pemurnian hampir sama dengan produk-produk Cina, dan hanya membutuhkan 100 potong spar berikutnya. Namun, bahan yang baru saja ia katakan sama seperti sebelumnya, dan dilaporkan 3 kali. Segera setelah itu, Zhao Pan berlari kembali dan membawa kembali bahan-bahan untuk pemurnian. Barang-barang itu dibawa, kan, Ye Xuan, apakah kamu tidak membutuhkan ruang alkimia? Zhao Pan bertanya dengan sedikit aneh. Tidak, alkimia asalkan ada tripod. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan kembali ke kamarnya. Dia menelan 400 spar berikutnya, lalu membeli Danfang, dan langsung memurnikan 2 roh sejati, dan menghabiskan total 50.000 poin melahap. Meskipun dia kehilangan 10.000 poin, kultivasinya telah meningkat pesat, dan ada 4 bahan alkimia, jadi tidak akan ada kerugian. Setelah lebih dari 10 menit, Ye Xuan keluar. Kakak gendut, ambillah, telan saja. Ye Xuan menyerahkan 2 obat di tangannya. Zhao Panxin mengambilnya dengan gembira dan langsung menelan 1. Dalam 3 detik, napasnya langsung mengembang, dan roh sejati berada di puncaknya. Hal-hal baik, itu benar-benar hal yang baik, Ye Xuan, kamu sangat menakjubkan, bahkan obat semacam ini dapat dimurnikan. Zhao Pan terlalu bersemangat, hampir semua ramuan obat di tangannya hancur. Jika ada kebutuhan di masa depan, saya selalu menunggu, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Haha, tidak masalah, tapi aku harus menunggu sebentar. Harta karun Tiandi di cermin berongga telah banyak diambil, dan aku harus menunggu sebentar. Hei, aku memegang roh sejati dan menjual Jiang Xian. Zhao seperti kata pepatah, itu bergegas pergi. Dalam pandangannya, sekejap pecah dari tengah roh sejati ke puncak dunia spiritual sejati, dan hanya menghabiskan 500 asteris dari spar, yang benar-benar terlalu menguntungkan. Meskipun perbendaharaan itu tegang, itu masih bisa beroperasi. Itu hanya bisa memasuki rumah Ling Qiao. Di masa depan, takut tidak akan ada spar. Oh, diperoleh lagi. Ye Xuan juga datang karena dia mendapat untung lagi, dan dia menunjukkan senyum bahagia. Dia menemukan bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi seorang pencatut. 2 roh sejati perantara ini, dia mendapatkan 400 spar, 4 bahan pemurnian, dan 20.000 poin untuk menelan poin, karena biaya alkimia hanya 20.000. Secara umum, dia memiliki 2 bahan di tengah instrumen, serta 4 bahan ling dan asli tingkat menengah, serta 140.000 titik melahap. Awalnya, dia ingin langsung memurnikan roh asli tingkat tinggi. Roh asli tingkat tinggi ini, dapat membuat puncak spiritual asli langsung menerobos ke dunia nyata, yang disebut Sendan. Sayangnya, Danfang ini terlalu mahal, seseorang membutuhkan ratusan ribu, dan bahan pemurnian tampaknya tidak dapat diselesaikan oleh Kekaisaran Suanyang. Bahkan biaya alkimia membuat Ye Xuan berkecil hati. Yang terpenting adalah dia tidak memiliki efek apapun dalam memakan ramuan obat ini, jadi dia malas untuk memurnikannya, dan dia akan membicarakannya di masa mendatang. Namun, tidak lama setelah Zhao Pan pergi, dia melipat kembali dan membawa pesan, yang dikatakan telah menemukan bara api binatang buas. Oleh karena itu, Kaisar mungkin mengirim mereka keluar sebagai pengalaman. Setelah Zhao Pan pergi, orang lain datang berkunjung. Jika itu adalah orang biasa, Hua Ying pasti akan menemukan alasan untuk menunda, tetapi orang ini, Hua Ying tahu bahwa Ye Xuan pasti akan bertemu. Tuan,
Kunjungan inspeksi Ouyang, kata Hua Ying. Ketika Ye Xuan mendengar nama itu, dia dengan cepat berkata, "Oh, karena itu adalah Ouyang, maka silakan datang segera." Inspeksi Ouyang, tentu saja adalah Ouyang Ming, jika bukan karena dia, Ye Xuan mungkin tidak memiliki prestasi hari ini. Oleh karena itu, Ye Xuan sangat berterima kasih kepada Ouyang Ming. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga mengerti bahwa inspeksi hanyalah posisi pejabat kelas 2, yaitu, dia sekarang lebih besar dari Ouyang Ming. Setelah beberapa saat, Hua Ying datang bersama Ouyang Ming. "Saya telah melihat Jenderal Ye." Ouyang Ming mengepalkan tangan. Ye Xuan bergegas berjalan mendekat. "Ouyang tidak seperti ini. Panggil saja aku dengan sebutan nama. Kalau bukan Ouyang, anak itu bukan hari ini. Jangan berani-berani." Ouyang Ming masih agak menahan diri, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Xuan benar-benar mendapat hadiah pertama. "Dengan cara ini, kita memiliki pemahaman yang sama. Aku memanggilmu Ouyang kakak, kamu memanggil namaku dengan baik," kata Ye Xuan. Setelah mendengarkannya, Ouyang Ming juga ragu-ragu, lalu mengangguk sedikit. "Benar, kakak Ouyang, kamu dan Tian Zhen bertarung dalam pertaruhan." Ye Xuan tiba-tiba teringat hal seperti itu. Sudah beberapa hari sejak ibu kota kekaisaran, dan dia melupakannya. "Aku sudah membandingkan dengan Tian Zhen. Dia dipotong olehku, dan dia menghapus meridian dan mengundurkan diri dari posisi inspektur. Tetapi aku juga terluka dalam pertempuran, jadi aku tidak punya waktu untuk berkunjung." Ouyang Ming sedikit lega, katanya. Setelah mendengarkan Ye Xuan, dia terkejut. Ouyang Ming hanyalah awal dari dunia spiritual yang sebenarnya, dan dia mampu mengalahkan Tian Zhen di tengah lingkungan spiritual yang sebenarnya. Ini cukup kuat, dan masih banyak lagi. Selamat kepada kakak Ouyang, berhasil menyingkirkan iblis. Ye Xuan memberi selamat. Pada saat ini, Ouyang Ming sudah menjadi orang kuat di tengah-tengah roh sejati. Bersaing dengan He Tian Zhen, sulit untuk menang. Meskipun dia terluka parah, tetapi dia juga berhasil menembus berkah. Itu adalah masalah hatiku. Ouyang Ming mengangguk. Untuk keluhan Ouyang Ming dan Tian Zhen, Ye Xuan tidak bertanya. Lagi pula, sekarang sudah berakhir. "Benar, kakak Ouyang, obat ini diberikan kepadamu." Ye Xuan berkata, tiba-tiba mengeluarkan obat dari tangannya. Itu adalah pil roh sejati tingkat menengah. "Ini." Ouyang Ming melihat ramuan obat di tangan Ye Xuan dan menunjukkan ekspresi aneh. Dia belum pernah melihat obat semacam ini. Itu adalah jenis obat yang dapat meningkatkan kekuatannya. Jika kakak Ouyang bersedia membayar teman ini kepadaku, dia akan menerimanya. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Obat ini harganya sekitar 100 batu, ditambah 100 poin fagositosis, yang tidak terlalu mahal. Ye Xuan berkata bahwa bagian ini, Ouyang Ming hanya bisa menerimanya. Dia menelannya di tempat, tetapi 2 detik kemudian, matanya dengan cepat hancur, alamnya benar-benar menerobos. Ini, Ouyang Ming terkejut. Dia tidak menyangka bahwa obat ini akan secara langsung membiarkan alamnya menerobos. Dia pasti tahu bahwa dia baru saja menerobos ke tengah roh sejati. Yang tidak pernah terpikirkan olehnya adalah bahwa dalam waktu kurang dari 4 bulan, Ye Xuan telah berkembang dari seorang seniman bela diri yang merupakan puncak ke-9 dari seni bela diri ke titik di mana ia tidak dapat melihat apa-apa. "Haha, kakak Ouyang tidak perlu berterima kasih kepadaku. Jika bukan karenamu, aku tidak akan datang ke ibu kota kekaisaran, dan tidak akan ada prestasi seperti ini hari ini." Ye Xuan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ouyang Ming menghela nafas. Jika ia tahu bahwa obat ini sangat mahal, ia tidak akan menerimanya. Namun, ia menelannya dan tidak akan pernah memuntahkannya. Kemudian, keduanya juga mengobrol beberapa patah kata, dan kemudian Ouyang Ming pergi. Setelah sehari lagi, orang yang telah mengirim Hua Ying ke Yunzong yang retak telah kembali. Saat itu, Hua Ying menemukan Ye Xuan dan melaporkan masalah itu kepadanya. Ye Xuan juga agak aneh, tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bukankah ini masih beberapa hari, bagaimana bisa kembali secepat ini? Sebelum ia bergegas ke ibu kota dari kota Nanlin, butuh waktu 10 hari. "Guru, kami memiliki dapeng 10 langkah di rumah jenderal, dan hanya butuh 2 hari untuk mencapai Li Yunzong." Hua Ying menjawab dengan jujur, "Ternyata, baiklah, ayo kita pergi." Ye Xuan mengangguk sedikit, jika ada tunggangan burung, maka tidak perlu melewati gunung-gunung itu, dan efisiensinya tentu saja cepat. Namun,
Hua Ying ragu-ragu, dan berkata, Tuan, gadis bernama Guan Lan tidak lagi berada di awan yang retak. Tidak, apa maksudmu? Ye Xuan tidak menjawab, apakah sulit untuk turun gunung untuk melakukan tugas itu? Begitulah masalahnya. Dikatakan bahwa penguasa Yunzong yang hancur kembali, dan kemudian gadis itu diikuti dan dia pergi untuk mengalaminya. Hua Ying menjawab, Metropolitan. Ye Xuan tampak kental dan kemudian bereaksi seketika. Penguasa di Hua Yingkou seharusnya bukan Zhou Chang, karena Zhou Chang sudah dibunuh olehnya. Oleh karena itu, penguasa ini adalah penguasa sejati Li Yunzong, seorang ahli spiritual sejati. Apakah kamu tahu kemana harus pergi? Ye Xuan bertanya lagi. Aku tidak tahu, tetapi Guan meninggalkan surat untukmu. Setelah Hua Ying mengeluarkan surat dari tangannya, dia pensiun. Ye Xuan membuka surat itu, dan yang menarik perhatiannya adalah sebaris kata-kata indah. Hanya ada 4 baris dalam baris ini. Selamat tinggal, apa artinya ini? Apakah kamu sudah lama pergi? Ye Xuan mengerutkan kening. Dia tidak bisa memahami arti dari keempat kata ini. Dia meminta Hua Ying untuk memanggil seniman bela diri yang telah pergi untuk menghancurkan Sekte Awan. Namun, prajurit itu tidak tahu alasannya. Dalam keputusasaan, Ye Xuan harus menyerah. Hei, akhirnya aku bertemu dengan seorang gadis yang menyukaiku. Aku belum mengakuinya. Aku dibawa pergi. Jangkrik Zhou Chang tahu untuk mencambuk tubuhmu. Ye Xuan sangat menyesal, yaitu, dia tidak tahu di mana penguasa Li Yunzong membawa Guan Lan. Pada hari yang sama, Zhao Pan mencarinya lagi, dan masih dengan dekret kekaisaran. Pembawa Feng Tian, kaisar tertegun, lupakan saja, jangan membacanya. Zhao Pan agak enggan mengambil tujuan suci dan berkata langsung, bara dewa binatang muncul di Kabupaten Yulin, dan ayah mengirimmu untuk memusnahkan. Aku salah satunya. Ye Xuan bertanya dengan aneh, berpikir bahwa dia akhirnya datang, dia akan menunggu cetakan. Tentu saja tidak, ada aku, Jiang Xian, dan beberapa tuan dari keluarga kerajaan. Zhao Pan menggelengkan kepalanya. Cabang Dewa Binatang, tidak perlu pergi sejauh itu. Ye Xuan mengerutkan kening dan berkata, dia masih ingat adegan di jurang mayat hari itu, pria berkulit hitam, bukankah Ouyang Ming pada hari-hari awal roh sejati bergegas pergi. Oh, bara api Dewa Binatang ini baru muncul beberapa hari ini, tetapi dia tampaknya telah membangkitkan binatang roh di hari-hari awal dunia nyata. Karena itu tidak bisa dianggap enteng. Untungnya, binatang ini masih lemah dan perlahan-lahan memulihkan kekuatannya. Kirim kami ke masa lalu dan cepat bunuh dia. Zhao Pan menjawab. Petik 2. Binatang buas dari awal dinasti Yuan. Mendengar ini, mata Ye Xuan langsung berubah menjadi 2 pria tampan. Sebelum dia menelan tubuh binatang buas asli di tengah-tengah roh asli, dan memperoleh 3000 poin melahap, berapa banyak poin yang bisa dia berikan padanya. Tetapi yang bisa dia pastikan adalah bahwa dia setidaknya bisa membantunya menerobos ke alam. Kakak gendut, kapan kamu akan pergi? Ye Xuan bertanya lagi. Zhao Pan segera menjawab, orang lain sudah siap, mereka akan melihatmu, tetapi yang terbaik adalah berganti dalam 2 hari ini. Jika memang begitu, ayo pergi sekarang. Ye Xuan juga burung bebas di hari-hari ini, dan dia berdiri tegak. Haha. Aku tahu bahwa pasukan besar telah menunggu di luar kota kekaisaran. Zhao Pan haha tersenyum, dan dia pergi bersama Ye Xuan. Tuan, harap berhati-hati. Hua Ying berjalan. Kekaisaran, Xuanyang, selain ibu kota kekaisaran, memiliki 16 daerah. Jika Anda bergegas ke daerah Yulin dari kaisar, Anda harus memiliki setidaknya 10 hari setengah. Namun, keluarga kerajaan memiliki tunggangan khusus. Ketika Ye Xuan datang keluar kota kekaisaran, dia terkejut. Dari jauh, dia melihat dapeng super yang ukurannya sebanding dengan pesawat, dan dia mirip dengan yang dia lihat di ngarai mayat hari itu. Ini secara khusus dibesarkan oleh keluarga kerajaan saya. Itu adalah binatang spiritual, hanya butuh 2 hari untuk sampai ke daerah Yulin. Zhao Pan mendekat dan berkata kepada Ye Xuan, jangan melihatnya begitu besar. Itu sebenarnya adalah awal dari roh yang sebenarnya. Aku bisa membunuhnya dengan tamparan. Ye Xuan juga sangat iri, pikirnya, setelah menunggu kejadian ini, dia meminjam 1 untuk kembali ke Yuncheng. Saat ini, di punggung dapeng ini, sudah ada beberapa tokoh. Selain Jiang Xian, ada 3 orang lainnya. Pria parubaya itu adalah salah satu pamanku, pria yang sangat kuat,
tetapi dia tidak akan mengambilnya kali ini, hanya untuk melindungi keamanan kita. Setelah Zhao Pan selesai, dia menunjuk kedua orang di belakang pria parubaya itu, keduanya adalah keluarga kerajaanku, dan mereka semua adalah puncak spiritual sejati. Ye Xuan mengangguk diam-diam, bahkan jika dia mengesampingkan, ada 4 puncak spiritual sejati, dan Zhao Pan juga memiliki semangat Tiongkok, cukup untuk memecahkan semangat Yuan awal. Aku telah melihat Jenderal Ye. Kedua orang yang dikuduskan itu melihat Ye Xuan, dan mereka pun buru-buru mengepalkan tangan. Paman Zhao Ban juga tersenyum, benar-benar pahlawan yang masih remaja, tidak hanya berkualifikasi, tetapi juga ahli dalam pemurnian dan alkimia. Benar-benar pilar kekaisaran Xuanyang saya. Para pendahulu telah memenangkan hadiah. Ye Xuan berkata dengan rendah hati. Meskipun kekaisaran Xuanyang baru didirikan 1000 tahun yang lalu, keluarga Zhao telah berdiri kokoh, jadi keluarga Zhao adalah keluarga terbesar di seluruh kekaisaran. Tidak sombong, bagus, namaku Zhao Chongwen, kali ini aku melindungi keselamatanmu. Pria parubaya itu mengangguk. Meskipun tidak cukup untuk mengatakan bahwa binatang buas itu tidak takut, tetapi Ye Xuan adalah masa depan kekaisaran Xuanyang, tidak dapat membuat kesalahan. Adapun Jiang Xian, sekarang juga dilayani oleh Ye Xuan. Ling dan sejati terakhir dari Zhao Pan juga diambil olehnya. Pada saat ini, dia telah menerobos ke puncak roh sejati. Baiklah, pergilah lebih awal dan kembalilah lebih awal, ayo. Kata Zhao Chongwen. Baik Ye Xuan maupun Zhao Pan melompat ke punggung binatang roh Dapeng. Kemudian, binatang buas Dapeng mengembangkan sayapnya yang besar dan terbang ke atas. Sejak penggabungan darah binatang buas tingkat menengah, Ye Xuan memiliki perasaan yang luar biasa terhadap binatang buas roh. Dia ingat bahwa jika darah binatang buas dinaikkan ke atas, maka itu adalah darah penguasa binatang buas, dan kemudian binatang buas itu akan menyerah. Namun, sekarang dia hanya darah perantara, paling-paling, ada beberapa perasaan terhadap monster itu, dan jaraknya tidak terlalu jauh. Ini adalah properti tersembunyi dari darah binatang buas. Binatang buas roh Dapeng mulai pergi ke Kabupaten Yulin, saya yakin akan butuh waktu lama untuk tiba. 2 hari kemudian, binatang buas Dapeng ini muncul di langit di atas Kabupaten Yulin. Pada saat ini, ia sedang menuju ke tempat yang berbahaya di Kabupaten Yulin. Dalam waktu kurang dari 2 jam, binatang buas roh Dapeng datang ke langit di atas gunung angin hitam. Semua orang berhati-hati, bara api binatang buas ini dan aliran iblis asteris, dan ada beberapa cara khusus untuk meningkatkan kekuatan binatang buas dan binatang buas, tetapi tidak dapat dianggap enteng. Kata Zhao Chongwen, beberapa orang Ye Xuan mengangguk diam-diam. Ye Xuan dan yang lainnya membawa penyanyi Dapeng ini dan terbang sedikit ke dalam. Pada saat ini, Zhao Chongguang tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dan buru-buru menepuk kepala binatang buas Dapeng. Sementara itu, binatang buas Dapeng terbunuh dan mulai jatuh. Paman Wen, apa yang akan kamu lakukan? Zhao Pan terkejut. Itu dikendalikan dan terbang ke atas. Jika kita terbang ke langit dan menjatuhkan kita semua akan mati. Zhao Chongwen berteriak. Binatang buas Dapeng adalah yang dia angkat, jadi dia sangat mengenalnya. Hanya ketika dia harus melakukannya, dia baru memulai. Kita tidak terlalu jauh dari tanah, semua orang melakukan pekerjaan dengan baik, dan akan melompat ketika mereka mendarat. Zhao Chongguang berteriak. Pada saat ini, mereka semua jatuh, dan mereka harus memegang bulu-bulu binatang buas itu dan mencegahnya tertiup angin. Seluruh binatang buas Dapeng miring ke bawah, dan semua orang di belakang menahan napas. Ketika mereka jatuh hingga 30 meter, mereka memaksakan sebuah tembakan ke arah binatang roh dan menggunakan roh sejati untuk memperlambat jatuhnya waktu. Hei, 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 6 orang terus-menerus meledakkan roh sejati ke tanah, dan akhirnya mendarat dengan selamat. Untungnya, binatang roh Dapeng ini juga berada di udara sejauh 100 meter. Jika terbang hingga ratusan meter, maka bahkan jika mereka menggunakan roh sejati, saya khawatir mereka juga akan hancur berantakan. Risiko yang bagus, binatang Dewa Yuyu, aku harus membunuhnya. Tampaknya binatang Dewa Yuyu ini sudah tahu bahwa kita akan datang. Zhao Chongwen tampak marah. Binatang ini, Dapeng, tetapi dia budidayakan sejak kecil, menghabiskan banyak uang dan energi, tetapi sekarang dia dibunuh oleh tangannya sendiri, jadi dia tidak sabar untuk mencabik-cabik binatang buas itu. Paman Wen, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Zhao Pan berbalik dan bertanya, "Aku hanya ingin melindungimu dengan aman, kamu bertanya pada Ye Xuan." Zhao Chongwen menjawab, meskipun dia membencinya, dia masih ingat tujuan perjalanannya. Meskipun Dewa Binatang Yuyu sangat berbahaya, Zhao Chongguang ingin mengalami Ye Xuan 3 orang, jadi sebaiknya dia tidak ikut campur. Tiba-tiba, Zhao Pan 4 orang menoleh dan menatap Ye Xuan. Sekarang mereka mengetahui bahwa Ye Xuan tidak memiliki debu sama sekali. Mereka hanya melompat keluar dari udara, meskipun mereka memperlambat kecepatan dengan roh sungguhan, tetapi mereka masih berguling setelah mendarat, jadi mereka kotor. Bisakah Ye Xuan, masih jas putih, yang membuktikan bahwa Ye Xuan stabil? Ye Xuan, yang memiliki darah macan tutul pengejar tingkat menengah, secara alami tidak akan jatuh karena ketinggian ini. Pada saat ini, dia melihat ke satu arah dan mengerutkan kening. Dari sini, bara api seharusnya ada di sini. Ye Xuan menunjuk ke jalan yang berliku pada pukul 10. Bagaimana kamu tahu? Zhao Pan agak aneh. Firasat. Ye Xuan menjawab dengan santai. Setelah darah binatang buas dinaikkan ke tingkat menengah, ada atribut tersembunyi, yaitu induksi binatang buas. Di arah yang dia maksud, ada napas yang membuatnya merasa bersalah, jadi dia menyimpulkan bahwa bara api binatang buas ada di sini. Ya, jalan ini adalah kedalaman ke Gunung Angin Hitam. Peta di tanganku juga mengidentifikasi tempat di mana Dewa Binatang Yuyu kemungkinan besar bersembunyi. Zhao Chongwen mengeluarkan peta kulit domba. Zhao Pan sedikit terkejut, tetapi tidak banyak bertanya. Mereka mengira itu hanya intuisi Ye Xuan. Saat ini, mereka bergegas ke arah yang ditunjukkan oleh Ye Xuan. Sekarang mereka tidak memiliki tunggangan burung, mereka hanya dapat menggunakan kaki mereka untuk bergegas. Zhao Pan adalah puncak dari roh sejati, tetapi juga memiliki seni bela diri tubuh spiritual, jadi kecepatannya tidak lambat. Adapun Ye Xuan, tidak ada gunanya seni bela diri. Jika dia berlari sepanjang jalan, saya khawatir hanya Zhao Chongwen yang akan mampu mengimbanginya. Mereka berlari sebentar dan menemukan sekelompok besar monster di depan, yang tampaknya berjumlah setidaknya 40. Namun, sebelum orang lain mendekat, Ye Xuan langsung mengeluarkan busur bintang pengejar. Setelah beberapa pukulan, dia membunuh monster-monster itu. Anak panah yang bagus. Zhao Chongwen tidak bisa tidak memuji bahwa sekelompok monster yang dilihatnya setidaknya berjarak 500 meter dari mereka. Namun, Ye Xuan dapat menembak monster-monster ini satu persatu melintasi jarak 500 meter. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Tentu saja, Ye Xuan dapat melakukan ini, berkat bakat penembak menengah. Selanjutnya, semua orang mengikutiku. Ye Xuan tiba-tiba berteriak, tubuhnya miring, dan berbalik ke hutan sebelah kiri. Apa yang akan dia lakukan? Zhao Chongwen dan yang lainnya sedikit terkejut, tetapi mereka tidak banyak bertanya. Mereka langsung mengikutinya. Namun, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan sedikit. Mereka bahkan menghindari lebih dari 10 set monster. Hebat, bahkan aku tidak tahu bagaimana cara menghindarinya, bagaimana kamu tahu? Zhao Chongwen akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Visi pemanah lebih luas daripada orang kebanyakan. Ye Xuan menjawab dengan santai, kali ini, dia benar-benar melihatnya dengan matanya sendiri. Zhao Chongwen langsung mengerti, tetapi ini juga menghemat banyak waktu mereka. Tampaknya binatang buas itu memang ada di dalam, jadi mereka tidak bisa menunda, kalau-kalau binatang buas itu melarikan diri. Sekelompok orang mengikuti jejak Ye Xuan dan bergegas pergi, meskipun mereka mengatakan bahwa kekuatan mereka dapat dengan mudah melenyapkan monster-monster ini. Tetapi jika Anda menembak, Anda akan terkena posisi mereka. Ketika binatang buas itu mengendalikan monster dalam jumlah besar, maka mereka akan mendapat masalah. Taktik manusia masih merupakan hal yang agak mengerikan. Setelah Ye Xuan membawa mereka untuk menghindari lusinan monster, mereka akhirnya melihat monster yang berbeda. Tidak, bukan monster, tetapi binatang buas. Itu adalah kadal api. Kadal api dewasa dapat mencapai puncak keadaan spiritual sejati. Mengapa saya memiliki binatang buas tingkat tinggi di Kekaisaran Suanyang? Zhao Chongwen mengenalinya sekilas. Di Kekaisaran Suanyang, binatang buas roh relatif langka, karena langit dan bumi tidak terlalu kaya. Meskipun dikatakan bahwa Gunung Angin Hitam dan Pegunungan ke-18 dari Pegunungan Lianyun 18 hampir berbahaya, tidak mungkin untuk memiliki roh puncak spiritual sejati. Tidak diragukan lagi bahwa ini pasti hantu dewa binatang buas.
Ye Xuan melihat kadal merah yang ukurannya sebanding dengan bas dan menyemprotkan mulutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Apakah itu yang saya rasakan? Bukan. Tidak, bukan binatang buas ini, masih ada yang lebih kuat di belakangnya. Ye Xuan berpikir dalam hati, dan kemudian segera mengeluarkan busur bintang pengejar. Tembak dengan sangat tepat, anak panah sejati melesat bagai kilat, dan langsung menembus tubuh kadal merah itu. Paku, benar saja, Haris saat kau menembak beruang hitam ganas yang sebanding dengan roh sejati, gunakan trik ini. Zhao Chongwen tak dapat menahan diri untuk bertanya. Ya, Ye Xuan mengangguk, langsung menyapu masa lalu mengambil kadal api dari puncak spiritual sejati ini untuk menerima ruang yang melahap, lalu menelan tubuhnya. Hei, tuan rumah melahap mayat binatang suci dan memperoleh 3.000 poin melahap. Hei, karena tangki darah. Binatang itu penuh, ia tidak dapat diangkat lagi tanpa darah binatang itu. Adapun binatang iblis Nei dan, Ye Xuan tidak menelannya, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menerobos untuk sementara. Lebih baik menyimpannya terlebih dahulu. Zhao Pan mungkin lebih membutuhkan Nedan ini daripada dia. Namun, dia memperkirakan bahwa nilai roh sejati ini, puncak binatang buas, seharusnya antara 20.000 poin melahap dan 40.000 poin melahap. Pergi, agar Ye Xuan mengumpulkan tubuh monster ini, Zhao Chongwen dan yang lainnya tidak keberatan. Tangan Zhao Chongwen adalah pedang dingin yang diciptakan Ye Xuan. Ini telah meningkatkan kekuatannya. Dia tidak akan dibandingkan dengan Ye Xuan. Namun, ada monster dalam roh sejati di sini, tampaknya mereka berada di jalur yang benar. Selanjutnya, Anda mungkin bertemu binatang buas lainnya. Sekelompok orang mulai berhati-hati. Meskipun mereka memiliki penjaga spiritual sejati, mereka tidak dapat dimakan jika ada beberapa pengintai yang tiba-tiba menyerang mereka. Pada titik ini, mereka telah berlari ke sebuah lembah. Menurut perasaan Ye Xuan, napas yang membuatnya merasa bersalah, berada di lembah kecil ini. Tepat saat itu, terdengar tawa di lembah yang bergema. Selamat datang, selamat datang, selamat datang di tempat pemakamanmu. Suara ini sangat aneh, dan kedengarannya sangat netral, saya tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Benar saja, ini tempat yang tepat. Ye Xuan dan yang lainnya berpikir. Bara Dewa Binatang, kalian benar-benar membuat gelombang di kekaisaran Suanyangku, dan segera keluar untuk mati. Zhao Pan berteriak. Pria gemuk kecil itu memiliki nada yang besar, jangan khawatir, kalian akan mati di sini, aku akan mempersembahkan daging dan darahmu kepada serigala iblis. Selama kalian menelan daging dan darahmu, serigala iblis dapat kembali ke dunia nyata. Suara ini bergema di lembah. Semua orang yang hadir terkejut setelah mendengarnya. Benar-benar Suanjing, tampaknya mereka masih selangkah terlambat. Benar saja, itu untuk menelan daging dan darah manusia untuk pulih. Tetapi aku harus melihatnya, apa yang dapat kamu lakukan untuk membuat kita semua tetap di sini. Zhao Chongwen juga berkata, baiklah, karena kau ingin mati secepat ini, maka aku akan memenuhimu. Ketika suara itu jatuh, semua suara terdengar ke segala arah. Kemudian, sosok-sosok yang tidak senonoh itu keluar dari hutan yang gelap. Itu sebenarnya adalah seekor binatang buas. Benar saja, beberapa dari mereka mampu, dan tiba-tiba ada begitu banyak binatang buas. Tian Jinxi, singa api merah, beruang perang ungu. Zhao Chongwen melihat banyak pengetahuan dan membaca serangkaian nama. Saat ini, ada lebih dari selusin binatang buas roh, dan mereka semua terlihat sangat kuat. Aku khawatir itu bukan tengah dari roh sejati, tetapi puncak dari roh sejati. Selain itu, beruang bergaris ungu itu sangat kuat, dan mungkin merupakan hal yang nyata. Ye Xuan dengan cepat melihat sekeliling, di antara lebih dari 10 binatang roh di sekitar, tidak ada serigala iblis, artinya, serigala iblis tidak muncul. Informasinya salah, ada begitu banyak binatang buas, kekuatan serigala iblis bukanlah awal dari hal yang nyata. Zhao Chongwen berkata sedikit bermartabat. Suanjing asli yang disebutkan dalam suara itu, tetapi membuatnya takut, karena mereka tidak memiliki orang yang kuat di Kekaisaran Suanyang. Hahaha. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu mendapatkan informasi itu? Itulah yang sengaja aku lepaskan, tujuannya adalah untuk membiarkanmu mati. Setelah suara itu tertawa beberapa kali, dia berkata, serigala-serigala, keluarlah, makananmu ada di sini. Setelah Ye Xuan dan yang lainnya mendengarnya,
wajahnya juga mengembun, dan Tuan keluar. Injak, sebuah langkah kaki, masuk ke telinga semua orang, dan mereka menoleh dan melihat bahwa ada sosok berdarah di hutan. Ini adalah serigala dengan rambut merah, ukurannya sangat besar dan sebanding dengan tangki. Terlebih lagi, ia benar-benar terluka, seluruh tubuh terus meneteskan darah, dan samar-samar terlihat tulang-tulang hutan dari luka-luka itu. Ini adalah serigala iblis yang dibangkitkan oleh para dewa binatang. Semua orang berhati-hati, binatang buas ini tidak sederhana. Saya khawatir itu adalah puncak dunia nyata. Untungnya, ia belum pulih ke puncaknya. Ketika saya terseret, Anda dapat dengan cepat membunuh binatang buas lainnya. Wajah Zhao Chongwen agak suram, karena ia baru saja menjadi awal dari hal yang nyata, bahkan jika ada roh Tiongkok, saya khawatir sulit untuk bertarung dengan serigala darah ini untuk waktu yang lama, hanya untuk bertahan sebentar. Sekarang, Ye Xuan juga menyadari keseriusan masalah ini. Binatang buas dari dinasti Yuan sejati bukanlah yang saat ini dapat ia atasi. Jika ia menerobos, maka itu masalah lain. Namun, hal-hal di cincinnya tidak cukup baginya untuk menerobos, dan roh Tiongkok dibangun olehnya, jadi ia tidak dapat menelan dirinya sendiri. Maka hanya ada satu cara. Biarkan Zhao Chongwen menunda sedikit waktu, dia pergi untuk membunuh binatang buas lainnya, dan kemudian menerobos untuk membantu. Binatang buas yang mengelilingi mereka tidak rendah pangkatnya. Selama mereka membunuh beberapa, dia bisa menerobos. Namun, dia takut Zhao Pan dan yang lainnya tidak akan tahan dengan gelombang serangan pertama, dan Zhao Chongwen dibunuh oleh serigala darah. Oke, serigala iblis, silakan nikmati. Ketika suara itu datang dari suara itu, selusin binatang buas di sekitarnya meraung, dan kemudian mereka bergegas menuju Ye Xuan. Booming, ini adalah binatang buas besar, dan langkah kakinya memekakkan telinga. Bangun, pertempuran cepat. Zhao Chongwen berteriak, dan dia bergegas menuju serigala raksasa berdarah itu dengan pedang dingin. Ye Xuan juga mengeluarkan busur bintang pengejar dalam sekejap, tetapi hal pertama yang dia lakukan bukanlah membunuh beruang perang bersayap ungu di dunia nyata, tetapi menyerang binatang roh lainnya. Karena jumlah binatang roh melebihi harapan mereka, itu harus dikurangi. Tembak dengan sangat tepat, kilatan cahaya Ye Xuan menyala, dan itu adalah anak panah untuk mengangkat tangan singa api merah terdekat. Di bawah berbagai superimposisi, anak panah itu meledak seperti sambaran petir, dan langsung menembus kepala singa api merah. Paku. Namun, ketika Ye Xuan bersiap untuk menembakkan anak panah kedua, tiba-tiba sebuah suara patah terdengar di telinganya. Apa? Ye Xuan menoleh dan melihat ada suara mungil yang bergegas ke arahnya. Dia memperbaiki matanya dan menemukan bahwa itu adalah seekor burung pipit kecil yang penuh dengan arus listrik. Ini juga binatang buas. Ye Xuan terkejut karena burung pipit kecil itu sangat cepat dan hampir mengejar kecepatannya. Namun, dia tidak berkedip dan tidak bersembunyi, langsung memindahkan roh sejati, dan memadatkan bunga teratai di dalam tabung. Harta karun teratai, panggil, sebuah anak panah melesat menembus seekor binatang badak dan membunuhnya. Namun pada saat ini, burung pipit kecil itu sudah mencabut panah di depannya dan kemudian menghantamnya. Yang membuatnya terkejut, burung pipit kecil itu mengenai harta karun teratai, dan kemudian tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan benar-benar menghancurkan harta karun teratai itu. Mulut kecil itu tepat berada di bahu Ye Xuan. Apa? Menghancurkan? Ye Xuan terkejut. Dia adalah puncak dari roh sejati dan roh seni bela diri. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh orang biasa. Namun burung pipit kecil ini dapat dengan mudah menghancurkannya. Jelas, burung pipit kecil ini lebih sulit untuk dihadapi daripada binatang buas lainnya. Ye Xuan membuka busurnya lagi. Tepat saat dia bersiap untuk menembak burung pipit kecil itu, tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Apa? Apakah ada efek kelumpuhan? Hahaha, kekuatan anakmu luar biasa, tentu saja itu prioritas untuk membunuhmu. Suara netral itu datang dari lembah. Hanya bercanda, bunga perantara, beri aku solusi. Cahaya Ye Xuan menyala beberapa kali. Setelah sedetik, efek kelumpuhannya terangkat. Namun, kali kedua ini juga untuk membiarkan beruang perang berwajah ungu dari makhluk asli berlari ke arahnya. Raungan, beruang perang bersayap ungu itu mengulurkan kaki beruang itu beberapa kali lebih besar dari wajah Ye Xuan, dan tiba-tiba mengambilnya. Fusi darah petinju perantara berhasil. Apa yang terjadi dengan makhluk asli? Biarkan aku berguling. Ye Xuan berteriak,
roh sejati telah memadatkan kepala seperti serigala seperti harimau di lengannya, dan kemudian membantingnya keluar. Seni bela diri spiritual, auman serigala harimau. Sekarang poin melahap Yesuan dihitung dalam puluhan ribu, dan itu lebih dari cukup untuk membeli 1000 seni bela diri yang melahap ribuan poin. Raungan, hei, dua suara berbeda menyebar, dan tinju Yesuan dan kaki beruang itu bertabrakan. Hei, kedua kekuatan itu bersentuhan dalam sekejap, menggulung ribuan gelombang. Tinju Yesuan, bahkan dengan kekuatan binatang roh Yuan-Yuan yang sebenarnya, bertarung dengan ketat. 2 geraman, beri aku 1 gulungan. Kilatan cahaya Yesuan menyala, dan rohnya yang sebenarnya muncul kembali. Setelah lengannya dengan cepat berputar selama beberapa putaran, dia membentuk kekuatan yang kuat. Boom, sosok besar terbang keluar, itu adalah beruang perang ungu dari Yuan Jing yang sebenarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika beruang perang ungu terbang keluar, suara netral itu berdering lagi. Kekuatan binatang roh beruang hampir yang terbesar dari spesies umum. Namun, beruang perang bersayap ungu di masa-masa awal Yuan Jing sejati sebenarnya dikalahkan oleh manusia yang berada di puncak keadaan spiritual sejati. Ini tidak mungkin, tapi ini adalah kebenaran. Pertama-tama bunuh kamu. Memanfaatkan kesempatan prajurit bersayap ungu untuk terbang keluar, Yesuan langsung mengisi busur penangkap bintang. Punya 100 langkah untuk memakai yang, beri aku kematian. Panggil, Han Mang melintas, dan langsung melintasi lebih dari 10 meter, mengenakan kepala beruang perang ungu. Paku, panggil, pada saat yang sama ketika kepala beruang perang bersayap ungu ditembak, Yesuan juga langsung mencabutnya, tanpa menunggu tubuh beruang berurat ungu itu mendarat, Yesuan mengulurkan tangan untuk meraih bulu beruang perang ungu itu. Melahap, tubuh beruang perang ungu itu langsung menghilang. Hei, Tuan rumah menelan tubuh binatang suci dan memperoleh 15.000 poin melahap. Hei, Tuan rumah telah menelan binatang suci dan memperoleh 100.000 poin melahap. Hei, Tuan rumah berhasil menembus alam. Setelah mendengar perintah sistem ini, momen pembunuhan Yesuan tiba-tiba meroket, dan roh sejati dalam tubuh langsung berubah menjadi elemen sejati yang lebih kuat. Sebelum dia dan prajurit bersayap ungu itu, dia juga langsung menukar darah baru, dan langsung mempromosikannya ke tingkat menengah, yaitu darah petinju. Darah petinju ini tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan dan persepsi seni bela diri tinju, tetapi juga meningkatkan kecepatan tembakan. Meskipun darah ini sangat mahal, butuh 50.000 poin melahap untuk meningkatkan ke tingkat menengah, tetapi itu pasti sepadan dengan uangnya. Kematianmu ada di sini. Yesuan melihat sosok-sosok besar di lapangan dan tiba-tiba membuka busurnya. Tembak dengan sangat presisi. Tembak dengan sangat presisi. Tembak dengan sangat presisi. Yesuan, yang menggabungkan darah petinju, memiliki kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, beberapa anak panah spiritual ditembakkan. Ketika Zhao Pan dan yang lainnya memejamkan mata, mereka menemukan bahwa ada lubang darah di tubuh lawan mereka. Dalam sekejap, membunuh 4 atau 5 binatang roh. Saat ini, hanya ada 3 binatang roh yang tersebar di lapangan, dan serigala raksasa berdarah. Tidak, ada 1. Zizi. Sebuah dering renyah jatuh ke telinga Yesuan, dan kemudian, Yesuan merasakan sakit di dadanya, dan benar-benar terpana oleh burung pipit kecil itu. Namun, pembuluh darah Dewa Perantara telah memecahkan efek kelumpuhan, jadi efek kelumpuhan ini tidak lagi berguna bagi Yesuan. Dasar burung pipit kecil, beri aku kematian juga. Yesuan menatap burung pipit kecil yang melarikan diri dari kaisar dan tiba-tiba membuka busurnya. Panggil, engah. Ini hanya burung pipit seukuran telapak tangan, yang langsung ditembak oleh anak panah dan jatuh dari langit. Yesuan, jangan pedulikan kami, pergilah untuk membantu Wensu. Pada saat ini, Zhao Pan tiba-tiba berteriak. Sekarang tekanan mereka telah berkurang banyak, hanya menyisakan 3 roh dari puncak roh yang sebenarnya, dan mereka juga merupakan puncak dari roh sejati. Zhao Pan di tangan pedang roh Tiongkok, seharusnya mudah untuk dihadapi. Namun, Zhao Chongwen berbeda di sisi lain. Yesuan Yuguang menyapu dan menemukan Zhao Chongwen yang sedang melawan serigala darah. Pada saat ini, serigala darah itu membanting dan menjatuhkan Zhao Chongwen, lalu menggigitnya, dan langsung menghancurkan lengan kanan Zhao Chongwen. Tidak bagus. Melihat pemandangan ini, wajah Yesuan juga berubah. Lengan kanan yang digunakan Zhao Chongwen untuk melawan telah digigit. Kemudian, itu adalah kepalanya. Hei,
Serigala raksasa berdarah itu tidak menelan lengan kanan ini, lalu meludahkannya ke samping, dan kemudian berbicara sedikit, siap untuk menggigit kepala Zhao Chongwen. Pada saat ini, panggil, puff, suara udara pecah seketika, dan anak panah secepat kilat itu langsung terbenam di tubuh serigala raksasa berdarah, dan nafsu makan serigala raksasa berdarah itu terputus. Aku tidak ingin menjadi jiwa dari hal yang nyata, 100 langkahku untuk memakai yang bahkan tidak memakainya. Ye Xuan terkejut, tetapi dia tidak berani mengabaikan, bergegas ke masa lalu, dan dengan cepat menembakkan beberapa anak panah. Meskipun dewa yang menembus sangat kuat, meskipun tidak menembus tubuh serigala raksasa berdarah, itu juga dapat menyebabkan kerusakan padanya. Oleh karena itu, Ye Xuan masih memiliki pertempuran. Panggil, panggil, panggil. Suara melengking pecah, dan serigala raksasa berdarah itu tidak menanggapi. Ia ditembak beberapa kali, tetapi ia juga dengan cerdik menghindari kunci dan tidak ditusuk. Hei, serigala raksasa berdarah ini sangat kesal. Ketika ia hanya ingin makan, ia diganggu oleh Ye Xuan. Saat ini, ia adalah target transfer langsung, dan ia telah menyapu ke arah Ye Xuan. Ye Xuan berlari cepat, teriak Zhao Chongwen. Namun, Ye Xuan masih belum pernah terdengar. Satu orang dan satu serigala saling berhadapan, dan mereka langsung saling berhadapan. Pada jarak yang begitu dekat, busur dan anak panah tidak ada gunanya, oleh karena itu, Ye Xuan langsung mengeluarkan pedang cahaya dingin. Bunga ketiga dari Wan Huajian. Dengan pedang Ye Xuan yang ditusuk, ujung pedang cahaya dingin itu meledak keluar dari kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual ini dibagi menjadi 72 titik dan diserang oleh serigala raksasa berdarah. Karena jumlahnya yang banyak, serigala raksasa berdarah itu ditusuk dalam sekejap, dan satu matanya tertusuk. Kesempatan bagus. Serigala raksasa berwarna darah itu terbentuk dan memanfaatkan kesempatan ini. Tinju kiri Ye Xuan tiba-tiba menghantam dahi serigala raksasa berdarah itu. Seni bela diri spiritual, auman harimau dan serigala.